Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Sehat-sehat ya semuanya. Seperti biasa aku mau share rutinitas aku di rumah yang gak kelar-kelar yang terus continue dan gak pernah aneh-aneh. Ya, seputaran kehidupan ibu rumah tangga aja di rumah. Khususnya aku yang punya satu anak dan rumahnya rumah mungil, teman-teman. Diawali aku mau rapi-rapi dulu kamar, mau ganti spray, teman-teman. Nah, malam tadi itu aku habis nyetrika sedikit sih, itu daster-daster, terus sarung-sarung bantal ya. Mau aku rapiin dulu. Ini daster itu uniform aku, seragam aku di rumah. Tidak bisa aku tanpa daster, teman-teman. Oke, nih mau ganti spray dulu karena udah lebih dari seminggu ya. Jadi biar badan gak gatel-gatel, yuk kita harus rajin ganti spray. Minimal ya 2 minggu sekali lah teman-teman ya. Kalau udah kotor banget, seminggu sekali juga boleh. Kalau aku tuh Kila kan suka ngemil di kasur, jadi ya udah gak bisa lama-lama untuk ganti spraynya teman-teman. Aku tuh sekarang nganterin Kila sekolah hampir tiap hari teman-teman. Jadi pasti aktivitasnya sering keluar, lumayan ya bensinnya karena dari jarak rumah ke sekolah Kila tuh sekitar 5 kiloan ya. Kalau aku naik mobil lumayan bensinnya, tapi jauh lebih murah dibanding aku naik GrabCar. Kalau pakai ojek motor itu kasihan Kilanya karena jauh, jadinya suka dianya jadi suka kayak nggak nyaman gitu. Dan aku pun ngeri ya bawa anak kecil dengan trek yang jauh naik motor, suka ngebut-ngebut pula abang gojeknya. Jadi lebih baik aku bawa mobil sendiri gitu teman-teman. By the way, aku tuh udah nggak pernah lagi concern sama dekor-dekor rumah ini sebenarnya teman-teman. Dindingnya juga catnya udah pada bladus, udah kotor. Aku tuh harusnya kan ngecat gitu, cuman bawaannya tuh males banget karena mungkin udah nggak semangat, pengen pindah rumah cepet-cepet gitu. Jadi lebih pengennya itu untuk dekor-dekor rumah yang baru. Nah, aku tuh belum bisa pindah karena masih nabung untuk renovnya teman-teman. Perkiraan sih mungkin pindahnya masih pertengahan tahun depan. Wah, masih setahun lagi kan, masih lama. Jadi ya udah dinikmatin aja meskipun dalam hati udah nggak betah di sini. Banyak pertanyaan gitu, kenapa rumah ini udah bagus kok ditinggal? Karena rumah ini kan masih KPR, masih cicilan teman-teman. Jadi kami itu udah nggak mau lagi nyicil gitu. Kalau dilunasin kan nilainya itu nggak sebanding lah gitu dengan perjuangan kami. Jadi ya udah lebih baik rumah ini dilepas, kita over kredit lah istilahnya, dan akhirnya kita beli rumah baru gitu dengan luas tanah yang lebih besar. Jadi tanahnya itu 2 kali lipat dari rumah ini, jadi sekitar 118 meter, 120 meter lah teman-teman. Lumayan ya, rumah Kila nanti jadi jauh lebih luas, nggak begitu sempit kayak sekarang. Dan mudah-mudahan sih dengan hidup aku yang baru nanti di rumah yang baru juga lebih berkah, lingkungannya lebih baik. Pokoknya untuk segala-galanya insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik dari yang sekarang, amin. Karena kan katanya rumah itu benar-benar membawa keberkahan sendiri ya teman-teman. Aku pun gak sangsi gitu, selama tinggal di rumah ini pun aku udah banyak banget dapat keberkahan dari Allah, rezeki yang lancar dan lain-lain. Meskipun ada beberapa hal yang kadang namanya hidup ya ada aja masalah gitu, tapi ya dinikmatin dan semua itu udah dilewatin dengan baik sih insya Allah. Dan aku pun gak akan sanksi kalau siapa tahu di rumah baru nanti mungkin masalah pasti ada aja ya, namanya hidup pasti ada aja. Cuman minimal lebih tenang karena aku udah gak akan lagi nyicil rumah nanti. Dan aku berharap rumah ini juga segera ada pemilik barunya, jadinya gak maksudnya sama-sama bisa terurus lah rumah ini, rumah itu gitu. Mudah-mudahan aja. Nanti kalau udah mau aku pasarin sih, aku mau bikin video khusus buat informasi mengenai take over rumah ini gitu teman-teman. Oh ya, rumah ini tuh bukan subsidi ya. Ini tuh rumah non subsidi, jadi harganya memang lumayan mahal dan dia tuh posisinya di Bekasinya itu dekat kemana-mana teman-teman. Jadi bukan di pelosok kalau rumah aku. Banyak yang ngira rumah ini tuh rumah subsidi karena kecil tanahnya. Bukan ya teman-teman, ini bukan subsidi, ini komersil. Jadinya memang dari segi harga dan segi bangunan jauh lebih baik dibanding
rumah subsidi, apalagi letaknya ya lebih deket ke pintu tol Jati Asih, terus ke Bekasi Barat juga deket, pokoknya enak lah aksesnya buat teman-teman yang mungkin ada yang lagi cari-cari rumah nanti misalnya di Bekasi mau take over rumah ini silahkan, tapi mungkin gak sekarang, sekitar ya tahun depan lah. Amin. Oke, balik lagi ke story video. Tadi aku tuh kan beresin kamar karena digangguin Kila, jadi bantal-bantalnya belum aku rapiin. Ya udah deh, aku biarin aja dan sekarang aku lanjut ngevakum. Biar Kilanya fokus main aja dulu di kasur sepuasnya. Abis dia beres baru nanti aku rapiin. Dan bener kan, anaknya aku ngevakum lantai malah ikutan ke depan. Jadi udah nggak di kamar lagi, ya wes langsung aja kita beresin bantalnya. Jadi nggak harus strict anak itu harus nggak boleh rusakin kasur gitu. Kalau aku nggak sih teman-teman. Kalau dia mau ngerusakin lagi ya udah, nanti kan gampang tinggal diberesin lagi. Dan alhamdulillah bantalnya udah rapi, sekarang lanjut beresin selimut. Habis ini gak lama aku tuh jalan buat nganterin Kila sekolah, siang ke sore gitu teman-teman. Tapi nanti pulang sekolahnya agak ke malam, aku mau masak ayam ungkep aja sih. Kemarin kan ayamnya udah aku bersihin dan aku masukin freezer ya. Jadi mau dimasak aja karena Kila itu suka banget makan ayam goreng. Jadi harus nyetok gitu. Aku lanjutin lagi ngevakum ya, karena tadi kepotong habis beresin kasur. Aku tuh injek lantai kamar ini kok ngeras gitu. Ternyata Bikila habis ngemil mungkin jadinya ada remahan makanan di lantai. Vinil itu kalau lantai kotor nggak begitu kelihatan teman-teman. Beda kalau kita pakai granit biasa gitu ya. Kalau warna kayak gini tuh nggak bikin lantai kelihatan kotor, tapi pas diinjak ya namanya kotor pasti kerasa ya. Jadi ya tetap aku vakum aja. Dan abis ini mau ke dapur sebelum nanti ya ini ya berangkat nganterin Kila sekolah. Kerjaan di dapur masih lumayan banyak sih. Cuman pas nanti Kila di sekolah aku nggak rekod ya. Nanti langsung aku bikin ini aja, mau masak ayam ungkep gitu teman-teman. Aku udah pengen ganti sapu karena sapu ini handle-nya udah patah, jadi dipegangnya tuh nggak enak banget. Nanti aku nyari lagi deh sapunya, tapi kalau untuk serokannya masih bagus. Nah ini spray yang tadi ya, mau aku langsung masukin mesin cuci aja, tapi nggak aku cuci sekarang. Dan lanjut beresin dapur, beresin cucian piring yang semalam udah aku cuci. Terus karena aku belum sarapan dan aku lagi coba defisit kalori lagi, aku mau rebus telur aja 2 butir sambil masak nasi. Nanti habis nasi mateng aku juga mau bikin telur dadar buat Kila makan ya teman-teman. Kila pagi tadi udah banyak ngemil banget sama minum susu, jadi makannya agak ke siang aja sebelum jam 10 lah. Karena kalau pagi-pagi udah minum susu, udah ngemil, terus dikasih makan gak bakalan banyak makannya teman-teman. Jadi santai aja dulu biar dia ngerasa lapar sedikit, baru aku kasih makan. Mumpung nasinya juga belum mateng gitu. Aku kalau masak nasi nggak banyak, sedikit banget 1 cup kecil teman-teman, itu aja kadang nggak habis, makanya suka aku masukin kulkas dan aku angetin besoknya ya. Nih aku rebus telurnya itu di atas nasi aja deh, biar sekalian pakai dandang gitu teman-teman. Tuh aku masukin dan udah dimasak. Ada cucian piring sedikit, gelas-gelas sama botol susu Kila aku cuci dulu biar enak gitu teman-teman dapurnya, biar bersih lagi ya. Aku dari dulu itu waktu zaman ngekos ya teman-teman, dulu waktu masih kerja di Jakarta, memang seneng banget ngejaga kebersihan rumah gitu. Meskipun gak maksimal ya, debu tetap ada gitu di beberapa spot. Karena aku juga punya keterbatasan kan, gak bisa yang bikin semuanya tuh tetap bersih full 100% gak bisa. Cuman aku seneng kerapian itu dari dulu. Jadi berbeda sama beberapa kakak dan adik aku, ya masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang suka masak, nggak suka beres-beres. Ada yang suka beres-beres, nggak suka masak. Ada yang suka dua-duanya. Nah, aku termasuk yang dua-duanya, tapi lebih dominan, lebih suka beres-beresnya. Oke, nah ini malam harinya teman-teman, abis aktivitas lah tadi, terus nganterin Kila.
terus nemenin Kila tidur, dan sekarang udah mau masak ayam ungkepnya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, aku tambah jahe yang kemarin udah aku potong-potong di freezer ya, dimasukin freezer, tambah air, kita blend aja bumbunya. Karena aku sekarang lebih suka bikin ayam ungkep itu pakai bumbu asli dibanding bumbu racik yang instan, teman-teman. Rasanya beda ya, dibanding yang asli kayak gini lebih enak yang asli lah pastinya. Dan rasanya tuh bisa jauh lebih gurih, ditambah santan, apalagi aku tambah santan sedikit ya biar ayamnya gurih. Dan sekarang langsung aja kita masukin minyaknya, tunggu panas dan langsung dimasak bumbu yang udah dihalusin tadi. Aku tambahin bumbu aromatik, salam, lengkuas, serai seperti biasa ya, ditumis sampai harum. Habis itu aku tambahin kunyit bubuk, garam, terus kalau jamur, sedikit ketumbar ya, dan sedikit gula juga gitu teman-teman. Untuk garamnya aku usahakan agak rada keasin, bukan asin sih, pokoknya kerasa garam lah. Ayam goreng kan lebih enak kerasa garam dibanding plain ya teman-teman. Untuk kunyit bubuknya sesuai selera. Ini udah masuk semua, langsung kita aduk-aduk sampai matang. Habis itu nggak lama aku masukin ayamnya ya. Oh ya, ini gulanya baru masuk. Aku masukin ayamnya. Aku masak ayam ini yang 2 ekor, nggak 3 ekor. Kemarin kan aku beli 3, aku baru masak 2 ekor aja, ayam kecil ya. Langsung aja kita masukin. Ini udah aku bersihin ulang pas udah cair dari freezer. Kita aduk-aduk, abis ini kita ratain bumbunya. Ini gampang sih ya teman-teman, udah paling jago lah kalau bikin ungkepan ayam. Apalagi yang dengan bumbu instan, tinggal masukin, nah udah mateng. Oke, tambahin air. Nih, airnya dari blender kecil tadi ya. Soalnya masih ada sisa bumbu, sayang kebuang. Dan dimasak sampai matang. Oh ya, aku tambahin sedikit santan kara. Udah gitu aduk-aduk, tunggu sampai menyusut. Udah deh matang teman-teman, alhamdulillah. Super simple dan gampang. Dan karena aku masaknya malam, jadi besok paginya baru aku masukin ke food container karena harus tunggu dingin dulu ya. Oke teman-teman, video aku kali ini segini aja dulu, sharing kegiatan hariannya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Selalu jaga kesehatan ya, nggak bosen-bosen aku ingatin. Aku juga ya harus jaga kesehatan biar tetap sehat juga dan bisa bikin video terus. Makasih teman-teman udah nonton. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye semua.